Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Mas Dito dari Visip Unila. Halo, Mas. Ya, lagi di mana ini, Mas? Oh, di kosan. Nggak kuliah? Iya, ini namanya Dito ya. Aku agak lupa panjangnya, soalnya namanya panjang. Ya, Mas Dito, sebelum kita mulai, boleh dikenalin nggak? Ini Mas Dito ini dari UKM apa di Visip ya? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dito Pratama. Saya dari LPM Republika Fisika. Di sini saya sebagai pemimpin. Wah, pemimpinnya ini ya. Iya. LPM Republika itu UKM ya itu ya? Dia kan UKM di Hmm. fakultas. Oh iya, LPM-nya kepanjangan apa itu? LPM sendiri itu pada dari lembaga pendidikan mahasiswa. Oh gitu. Iya. Boleh dijelasin nggak ini LPM ini UKM yang bergerak di bidang apa ini? Oke, LPM sendiri itu merupakan UKM dia di tingkat fakultas. Di mana dia bergerak di bidang media. Ganti. Jadi apapun yang Kalau terjadi kita di fakultas khususnya di fisik itu akan diinformasikan melalui LPM pendidikan sendiri Pak. colok gimana? Oh, gitu ya. Itu udah lama itu berdirinya UKM itu? Republik sendiri salah satu UKM terbuka Pak. Ini dia kegiatan ini sehari-hari ngapain gitu, Mas? Oh ya, jadi dia biasanya kita diskusi Hmm. kemudian liputan Pak gitu. Jadi seandainya di fisik itu tidak ada berita, tidak Hmm. ada hal yang menarik untuk diangkat, kita ada diskusi Pak. Nah itu mengenai diskusi ataupun apapun. Tapi jika di lingkup fisik itu terdapat sebuah berita yang bisa kami angkat, itu akan kami liput gitu Pak. Gitu. Jadi ini lebih ke diskusi ya. Kalau peliputan berarti jarang ya? Untuk saat ini karena mungkin sudah memasuki masa setelah pandemi ya, kita sudah nggak aktif lagi untuk liputan. Gitu. Gitu. Oh, jadi waktu pas kemarin kan pandemi itu kan 2 tahun ya. Itu berarti selama 2 tahun itu benar-benar off ya liputan itu ya? Eh, ya selama 2 tahun pandemi itu off, jadi kami sempat vakum gitu kan, sempat tidak ada kegiatan untuk UKM Republika sendiri. Gitu. Vakumnya itu benar-benar dari 2020 ke 2021 atau hanya berapa bulan itu vakumnya? Ya, kami itu Republika sendiri itu vakum atau tidak ada kegiatan itu mulai dari awal pandemi kan, dari 2020 awal itu Oh. sampai pada kemarin di 2021 akhir. Oh, gitu. Berarti di awal 2022 ini sudah mulai ada ya kegiatannya ya? Nah, mulai bangkit lagi. Sudah bangkit lagi. Iya. Nah, itu kenapa itu, Mas? Kok sempat off itu kendalanya apa itu? Yang pertama dari jarak ya, karena kan kami kan mahasiswa ini kan berada di berbagai kabupaten. Jadi Mm-mm. karena dari sisi dari perkuliahan itu sudah diterapkan daring, jadi banyak mahasiswa yang balik ke kampung halamannya. Jadi dari presidium sendiri itu cukup kesulitan mengumpulkan seluruh anggota. Mungkin itu lah yang menyebabkan Republik ini vakum beberapa tahun itu. Nggak ada ya kegiatan-kegiatan online daring gitu, sekedar diskusi daring gitu nggak ada ya? Nggak ada lah, nggak ada. Oh gitu. Nah di awal ini kan awal 2020 kan sudah mulai ada kegiatan lagi ya. Itu kegiatannya ngapain aja selain diskusi?
Untuk saat ini, ya, untuk di awal kemarin, kami Presidium itu merancang sebuah pelatihan Kak, karena mengingat kita sudah 2 tahun untuk vakum, kita sudah tidak ada di kegiatan sama sekali. Jadi mungkin untuk membangkitkan kembali semangat, juga untuk menambah ilmu, itu kami mengadakan beberapa pelatihan Kak. Iya, pelatihan apa itu? Apa ada kaitannya dengan pers atau gimana? Ini UKM pers kan ya? Ya, untuk pelatihan itu kami semuanya berkaitan dengan pers Kak. Iya. Kalau diskusinya biasanya soal apa itu? Mungkin kita diskusi kecil ya, mungkin tentang isu-isu di kampus nanti dari diskusi itu bisa sudah menjadi terang, mungkin nanti kita andaikan itu tidak sediskusi itu menarik, itu mungkin kita angkat menjadi berita. Iya. Jadi isu-isunya tuh hanya seputar kampus saja, ngambil isu dari luar nggak? Untuk saat ini masih di sekitar kampus Kak. Kemarin waktu demo, mungkin itu event pertama kali kita keluar kampus Kak. Oh kemarin, berarti nggak demo kemarin bulan apa sih? Baru. Oh bulan Mei ya, saya lupa. Oh jadi pas Mei itu kemarin turun ya ke lapangan ya. Iya. Nah, Mas itu kalau peliputan gitu ya, itu peliputannya itu seputar kegiatan kampus aja kah gitu? Iya Kak, karena kan kami ini salah satu UKM yang bergerak di bidang pers mahasiswa. Jadi semua kegiatan peliputan itu kami tujukan untuk kegiatan kampus Kak, semua apapun yang ada di kampus. Iya. Itu beritanya itu terbitnya di mana itu Mas? Itu untuk saat ini kami ada di Instagram dan juga di web Kak. Oh gitu. Dalam bentuk fisik nggak? Untuk dalam bentuk fisik kami tidak ada. Oh tidak ada. Wah berarti. Karena waktu itu waktu kami pergantian pengurusan itu banyak dapat saran dari abang-abang ataupun dari alumni itu untuk saat ini difokuskan ke media, karena kan saat ini kita sudah digitalisasi. Iya sih Mas, memang sekarang ini online itu memang lebih kenceng gitu. Iya. Nah Mas, ini kan berkaitan kan dengan liputan ya. Itu kalau ngajarin ke anak-anak yang baru masuk itu tuh gimana Mas kalau anggota itu? Oke. Jadi kemarin saat saya dilantik itu pada tahun 2022 itu saya sempat merencanakan sebuah program kerja Kak, yang mana itu untuk memperbaiki seperti kembali ke semangat, juga untuk membekali mereka itu dengan pelatihan Kak. Mulai dari pelatihan internal sendiri. Iya gitu. Nah itu Mas, itu kan bisa dibilang kan ini kan peliputan itu kan bukan hal yang sebenarnya bukan gampang-gampang susah sih ya sebenarnya itu ya. Halo? Ya, peliputan berita itu kan sebenarnya kan bisa dibilang kan gampang-gampang susah ya Mas ya. Iya. Nah, kan apalagi kalau anak dia anggota di itu baru masuk itu kan pasti kan mereka nol banget kan, artinya kan mereka kan belum punya pengalaman gitu ya sama sekali gitu. Nah biasanya itu mereka itu tuh diajarin ini nggak sih Mas, selain pelatihan mereka diajarin untuk bisa turun ke lapangan nggak sih Mas? Ya Kak, untuk saat ini saya dan rekan-rekan Presidium itu lebih banyak untuk melibatkan di lapangan. Agar teman-teman atau anggota baru itu dapat langsung mengetahui Kak gimana caranya buka, terus bagaimana sistematisnya gitu Kak. Jadi kami lebih banyak langsung turun lapangan. Sulit gak Mas ngajarin mereka yang newbie kayak gitu? Dibilang sulit ya sulit sih Kak. Mengingat apa ya, kita kan sudah bertahun itu semua kegiatan kan dari rumah. Semuanya, jadi ya untuk adik-adik kita itu cukup sulit gitu membangkitkan kembali semangat organisasi di awal.
Mm-mm. Iya. Apa sih Mas biasanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi peliputan di lapangan ini, terutama untuk yang baru-baru itu Mas? Ya Kak, untuk yang pertama itu mungkin karena jaraknya Kak ya, karena Mm-mm. teman-teman kan masih banyak yang punya pengalaman. Di Mm-mm. saat kita akan liputan itu banyak orang-orang masih berada di kampung Kak. Jadi jadwal yang sudah kita tentukan, yang sudah kita buat itu berubah-ubah terus. Jadi harusnya minggu ini itu anak A, B, C jadi berubah C, D Kak, karena banyak teman-teman yang di kampung halaman. Jadi kami terpaksa harus itu terus yang liputan. Itu sih salah satu kendalanya Kak. Mm-mm. Iya. Kalau menembus narasumber gitu atau dalam pengetikan berita gitu, ada nggak sulitnya itu? Bagaimana Kak? Kalau untuk nembus narasumber, menemui narasumber atau mengetikan berita itu ada sulitnya nggak kayak gitu? Kalau untuk narasumber alhamdulillah kami lancar mungkin Mm-mm. dalam penulisan berita sih Kak, karena kan anak adik-adik itu kan masih masih awam lah Kak, masih belum banyak tahu soal cara penulisan berita. Mungkin kita dengan cara pelan-pelan mempelajarinya. Jadi kadang ada sedikit berita yang harusnya hari ini sudah diupload jadi besok, karena kami ada sedikit keterlambatan juga. Iya. Nah itu berarti kalau ada mahasiswa nanti kan bentar lagi kan penerimaan mahasiswa baru ya. Berarti nanti kalau gabung di UKM ya Mas itu bisa dapat ilmu tentang pers ya. Selain itu bisa dapat ilmu apa lagi dari UKM ini? Ya, untuk di Republika sendiri itu kami dari zaman alumni juga itu selain dari pers itu juga ada seperti yang saya kenal tadi kan diskusi, terus juga bagaimana cara kita untuk melatih public speaking yang utama sih Kak, karena kan mahasiswa baru kita kadang ada yang bentuk nih Kak public speakingnya. Nah untuk latihan itu mungkin nanti dengan cara kami terjunkan langsung ke lapangan itu otomatis akan melatih mental teman-teman juga untuk melatih public speaking. Mungkin yang utama dari kami Republika itu sih Kak. Berarti dapat ilmu soal public speaking, dapat ilmu soal pers, dan kayaknya juga dapat ilmu soal mental ya, mental baja ya. Iya, karena untuk ngomong di depan publik itu cukup sulit Kak, harus punya mental. Jadi mungkin dengan cara terjun lapangan itu Kak, karena juga yang saya terapkan kemarin waktu saya pelantikan di 2022 itu untuk teman-teman anggota baru itu langsung saya tunjukkan Kak. Memang saya lihat di lapangan banyak yang masih takut gitu untuk ngomong. Iya, dan sebenarnya itu yang dibutuhin di dunia kerja sih Mas. Nanti begitu udah lulus kan, ada public speaking, mental baja itu harus dibutuhin memang. Itu Kak yang saat ini saya Iya, tapi pasti ada lah ya yang masih ngeluh-ngeluh gitu, Kak takut gitu ya Kak, nggak tahu ngomongnya gimana. banyak ada beberapa sih yang berani sudah berani untuk ngomong di depan orang banyak, ada juga yang masih takut-takutan gitu Kak. Jadi itu sih yang kami tekankan, yang sering kami latih teman-teman yang takut untuk di depan kami. Iya. Dan satu lagi itu kayaknya tuh dapat ilmunya ini kali Mas ya, time management kali ya. Ya, itu sangat benar-benar sangat berguna sih Kak, karena saat ini pandemi ini kan ya seperti kita tahu ya, itu kan banyak mahasiswa itu yang bisa disebut itu mageran gitu. Nah, karena sekarang kita sudah mulai keluar dari masa pandemi, jadi kita juga sudah mulai offline, itu benar-benar melatih mereka lah Pak, bagaimana mengatur waktu antara UKM ini dan UKM ini, antara UKM dengan mata dengan kuliah. Jadi benar-benar membantu sih. Iya. Nah Mas, saat ini ada berapa anggota Mas di UKM Mas ini? Ya, untuk saat ini alhamdulillah kita memiliki 34 anggota. Perekrutan anggota baru setahun berapa kali? Untuk
Mm-mm. Jadi mungkin ada beberapa peraturan baru. Saat ini kita dua kali Kak. Jadi di awal pelantikan kemarin Kak, nanti di bulan 9 itu saat mahasiswa baru masuk. Mm-mm. Mahasiswa 2022. Kalau pengen jadi anggota di UKM Mas itu syaratnya apa? Oke, yang pertama, yang jelas komitmen ya Kak, komitmen terus juga tanggung jawab, terus juga minat mereka kepada UKM Republika, terus juga bagaimana mereka nanti bisa mengatur waktunya Kak, gitu, Kak. Bisa memprioritaskan UKM tersebut. Jadi mungkin itu sih Kak yang kami butuhkan saat perekrutan yang kami cari. Iya, tapi kalau nggak mesti kan dia nggak mesti punya latar belakang bisa jadi jurnalis gitu, nggak ya? Dari nol pun bisa ya di situ ya? Ya, nggak ada. Mm-mm. Iya, kalau meskipun dia dari nol juga itu bakal benar-benar diajarin ya. Jadi, Ya, uh-uh. bakal kami nanti kami juga kemarin sempat membuat sebuah apa ya seperti kayak rencana itu memang semua anggota-anggota yang belum berani ngomong terus juga kesulitan dalam melakukan apapun bilang kepada kami presidium kepada insya Allah kami bisa membantunya. Jadi tidak ada yang setelah teman-teman masuk bersama kegiatan. Iya. Tapi walaupun nanti pas udah perekrutan nanti ujungnya tetap ada seleksi alam. Iya kan, dari 10 orang masuk tahu-tahu jadi 5 gitu. Nah Mas, ini kan sudah lama juga sih ya UKM ini kan, walaupun sempat vakum karena pandemi. Pernah ada nggak prestasi yang diraih? Mm-mm. 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 Iya, berarti di UKM ini selain bisa belajar bisa dapat prestasi juga ya Mas ya? Iya. Nah Mas, UKM ini pernah ada nggak sih Mas peliputan itu di luar itu yang benar-benar itu menyentuh kondisi masyarakat? Pernah nggak? Gimana? Mm-mm. Iya, soalnya kan masyarakat sekitar kita ini kan kadang kan mereka butuh diangkat, butuh karena biar kondisinya itu diperhatikan gitu. Iya. Nah Mas, kalau ini kan kalau sebelum pandemi ya Mas ya, kalau sebelum pandemi atau ketika baru mulai inilah, ketika baru mulai apa namanya aktif lagi setelah pandemi itu ada kesulitan nggak sih Mas yang dihadapi UKM ini Mas? Hmm? Heeh. Hmm.
Iya, selain itu nggak ada kendala lagi ya? Selain itu kita mengenai jarak sih Kak. Itu yang masalah seperti itu mengenai jarak saat kami melakukan teman-teman yang masih pengalaman. Jadi ada ketika itu harus orang-orang itu aja lah yang ikut mengenai jarak dari mereka juga banyak Iya, Mas, kan selain UKM ini kan juga ada UKM lain yang bergerak di bidang pers ya di Unila itu ya. Itu sering ada kolaborasi kegiatan nggak sih? itu sudah pernah sih Kak Mm-mm. dilakukan di beberapa mahasiswa lain Mm-mm. universitas atau universitas apa. Iya gitu. Kalau peristiwa besar Mas selain Demon, pernah ada nggak yang diliput di luar Lampung? Di luar kampus maksudnya? Mm-mm. Iya. Dan berarti nanti ini perekrutan anggota nanti bulan September ya? Ada yang perlu dipersiapkan nggak Mas? Kalau ada yang pengen gabung gitu? Kalau semester minimal semester berapa? Maksimal? Maksimal semester berapa? Maksimal semester berapa? Iya. Iya ya, pokoknya jangan ragu ya gabung di UKM ini ya, ilmunya banyak ya. Iya. Oke Mas Dito, sebelum saya tutup ada yang mau Mas sampaikan nggak? Mm-mm. Intinya untuk teman-teman, terutama nanti mahasiswa baru, itu mulai kenalilah organisasi apapun itu, baik itu di fakultas atau universitas, karena itu nanti akan membantu sih setelah kita lulus nanti. Karena kita kerja nanti itu tidak hanya mengandalkan IPK saja, tapi dari skill, habis itu ilmu itu akan di akan didapatkan, akan dicari. Karena kalau kita sendiri hanya mengandalkan IPK itu cukup sulit sih Kak. Kadang-kadang saya saat ini di IPK itu sengit, jadi enggak. Iya. Oke Mas Dito, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya ya. Enggak, Kak.
Iya, sampai ketemu lagi ya, lancar terus kuliahnya. Siap, terima kasih Kak. Iya. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Dito dari FISIP. Sampai jumpa lagi di Bincang Kampus berikutnya. Selamat sore.